Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Muhammad Riko Febrianto di materi pembelajaran IPS kelas 7. Nah, di materi kali ini kita akan melanjutkan dengan materi letak dan luas Indonesia. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah mempelajari peta dan komponen-komponen peta. Maka pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai letak dan luas Indonesia dengan menggunakan peta. Nah, sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menguraikan pengertian letak astronomis. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Yang ketiga, menyebutkan batas-batas wilayah Indonesia. Yang keempat, menjelaskan letak Indonesia secara geografis. Yang kelima, menguraikan letak Indonesia secara geologis. Nah, baik, kita lanjutkan masuk ke dalam materi. Yang pertama, letak secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur. Lalu, di mana letak Indonesia secara astronomis? Dilihat dari peta, letak Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, seperti itu ya letak Indonesia secara astronomis. Selanjutnya, karena letaknya itu, maka Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, terdapat hutan hujan tropis yang luas. Yang berikutnya, sinar matahari sepanjang tahun. Dan yang terakhir, kelembapan udara yang tinggi. Nah, karena Indonesia memiliki wilayah yang tropis, jadi memiliki ciri-ciri seperti yang di atas tadi ya. Nah, berikutnya, batas-batas wilayah Indonesia. Tentunya sebagai sebuah negara, pasti Indonesia memiliki batas-batas wilayah. Untuk batas sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Sedangkan sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, silakan amati peta berikut ini ya, mengenai letak batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian, letak Indonesia secara geografis. Apa itu geografis? Geografis artinya posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Itu adalah letak geografis Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Dengan ini, letak Indonesia sangat strategis dengan posisi silang yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Lalu, apa keuntungannya bagi Indonesia dengan letaknya yang strategis itu? Keuntungannya ialah yang pertama,
menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dan dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, serta India. Banyak kapal-kapal yang mengangkut berbagai komoditas Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya yang melewati Indonesia untuk menuju tempat tujuan di Eropa. Yang kedua, Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia menuju ke arah Australia. Oleh karena letaknya yang strategis itu, Indonesia banyak berinteraksi perdagangan dengan negara-negara lain di dunia. Seperti itu ya. Kemudian apa kerugian yang diperoleh Indonesia dengan letaknya yang strategis itu? Yang pertama adalah budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Karena lalu lintas masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan ke negara kita. Makanya kita harus waspada untuk menyikapinya. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan bebatuan atau lempeng yang ada di permukaan bumi. Kemudian letak Indonesia secara geologis itu seperti apa? Letak geologis Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng litosfer, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Keuntungannya, Indonesia memiliki banyak sumber daya energi dan mineral. Kesimpulannya dari materi kali ini adalah letak dan luas Indonesia dapat dilihat secara astronomis, geografis, dan geologis. Nah, karena itu ya yang dapat kita simpulkan dari materi kita kali ini. Untuk anak-anak silakan dipahami ya mengenai materi yang sudah kita jelaskan tadi atau sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya, kita adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran kita kali ini yang pertama ialah uraikan pengertian astronomis. Yang kedua, di mana letak Indonesia secara astronomis. Yang ketiga, sebutkan batas-batas wilayah Indonesia. Yang keempat, jelaskan letak Indonesia secara geografis. Yang kelima, uraikan yang kamu ketahui tentang letak Indonesia secara geologis. Nah, itu tadi evaluasi pembelajaran pada materi kita kali ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.